Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan atau malam. Saya Ananda Syakir Fadil dengan NPM 140.810.200.028 dari kelas B Semantik Web. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas studi kasus yang terdapat di Live 4. Jadi, dapat kita lihat di sini untuk perincian tugasnya. Jadi, yang perlu saya lakukan adalah mengeksplorasi database semantik pada alamat server yang tercantum di sini. Nah, lalu diberitahu tugas-tugas apa yang perlu dilakukan seperti yang terlampir di sini. Nah, jadi mungkin saya bisa langsung saja mulai apa yang telah saya kerjakan. Jadi untuk nomor 1 dan 2 saya gabung saja karena kebetulan saling berkaitan. Jadi untuk query-nya saya sudah menyiapkan 15 query yang dapat dieksekusi. Jadi mungkin saya akan mulai menjalankan query yang pertama terlebih dahulu. Oke. Jadi kita bisa lihat di sini untuk query pertama sudah berhasil dijalankan dan ini menampilkan subject, predicate, and object. Kita bisa di sini telah muncul 15 entries dengan RDF dan RDFS sebagai berikut. Lalu selanjutnya berikut ini adalah query kedua yang telah saya persiapkan. Jadi ini bisa langsung saja saya jalankan. Jadi, query kedua ini sudah berhasil dijalankan dan menampilkan nilai rata-rata tinggi badan beserta jumlah mahasiswa yang jadi perhitungan untuk menghitung rata-rata tinggi badan. Kita bisa lihat di sini, ini ada query-nya. Jadi, karena height itu awalnya satuannya cm, jadi dikonversi dulu ke satuan meter. Setelah itu rata-ratanya sudah bisa dihitung dan saya buat nilainya tersebut menjadi string dan supaya nilai tersebut bisa di-concat dengan kata meter sebagai satuan meter sebagai keterangan. Oke, jadi saya langsung ke query ketiga. Setelah saya persiapkan, setelah saya buat. Oke, jadi untuk yang query ketiga, ini berfungsi untuk menampilkan nick, kota, dan bank. Dan bisa kita lihat di sini, datanya diurutkan berdasarkan nick. Dan kita bisa di sini hasilnya sudah muncul di tabel berikut. Oke, jadi kita lanjut ke query keempat. Nah, jadi query keempat di sini berfungsi untuk menghitung jumlah suku kata nama-nama yang dimiliki oleh para mahasiswa. Jadi misalkan yang berjumlah suku kata 2 itu ada berapa orang, suku kata 3 ada berapa orang, dan seterusnya. Dan kita bisa lihat di sini dari data yang tersedia pada semantik. Nah, kita bisa lihat di sini data yang bisa diolah yang memiliki 2 suku kata itu ada 7 orang, dan memiliki 3 suku kata itu ada 19 orang, dan 4 suku kata itu ada 2 orang. Oke, saya selanjutnya akan lanjut ke query kelima. Lalu, query kelima di sini bisa kita lihat, ini berfungsi untuk menampilkan NPM, first name, middle name, last name, dan phone number. Dan kita bisa di sini hasilnya sudah muncul di layar. Lalu selanjutnya query ke-6. Nah, jadi query ke-6 di sini berfungsi untuk menampilkan nick dan agama dan tanggal lahir yang dimiliki oleh mahasiswa. Nah, jadi kita bisa lihat di sini untuk nick-nya semuanya sudah muncul dan tanggal lahir muncul, dan untuk agama hanya 3 saja yang muncul, yaitu Islam 3. Hal ini dikarenakan pada data yang tersedia di semantik itu memang ada beberapa kolom yang kosong pada bagian agama. Misalnya contohnya bisa kita lihat di sini, bagian agama kosong. Jadi itu adalah hal wajar. Oke, jadi lanjut ke
query ke-7. Nah, di query ke-7 ini fungsi untuk menampilkan NPM, first name, middle name, last name, dan cita-cita yang dimiliki oleh mahasiswa. Kita bisa lihat di sini hasilnya sudah muncul, seperti Raihan Muhammad Aditya, misalkan cita-cita menjadi Capcom developer, dan Jonathan Victor menjadi dosen MIT di sini, dan seterusnya. Kita mungkin lanjut ke query ke-8. Nah, jadi query ke-8 bisa kita lihat di sini. Di sini bisa ya muncul nih Instagram, dan LinkedIn yang dimiliki oleh orang yang bersangkutan, dan ID line yang dimiliki oleh orang yang memiliki nick bersangkutan. Dan bisa kita lihat data yang tersedia untuk Instagram, LinkedIn, dan ID line ini hanya sekian. Dan kita bisa lanjut ke query ke-9. Jadi untuk query ke-9 ini berfungsi untuk menampilkan nick beserta merek kendaraan yang dimiliki oleh orang yang memiliki nick tersebut. Bisa kita lihat di sini nick sekian itu memiliki kendaraan Honda, lalu yang ke-7 misalkan ini memiliki kendaraan Vespa, dan seterusnya. Lalu kita bisa lanjut ke query ke-10. Oke, jadi query ke-10 ini berfungsi untuk menampilkan NPM, first name, middle name, last name, height, dan kota asal. Nah, jadi bisa kita lihat di sini sudah muncul semua datanya, tinggi badannya dalam satuan sentimeter, lalu kota asalnya, namanya, dan seterusnya. Lalu query ke-11. Jadi query ke-11 ini berfungsi untuk menampilkan NPM, first name, last name, berat badan, dan satuan berat badannya. Kita bisa lihat di sini, contohnya untuk Raihan Aditya, memiliki berat badan 78 kg, Aulia Ramanita 55 kg, dan seterusnya. Lalu query ke-12. Nah, untuk query ke-12 ini berfungsi untuk menampilkan NPM, first name, middle name, last name, shoe name, dan shoe brand. Dan kita bisa lihat di sini sudah muncul NPM, first name, middle name, dan last name, dan shoe name. Maupun shoe name-nya mungkin terlihat agak aneh di sini ya. Tapi untuk shoe brand-nya sudah bisa kita lihat muncul di sini. Nike, Adidas, Nike, Adidas, Nike, dan seterusnya. Lalu query ke-13. Ini berfungsi untuk menampilkan NPM, first name, middle name, last name, email, dan tanggal lahir. Dan kita bisa lihat di sini ya, sudah muncul semua data-datanya. Lalu sekarang selanjutnya ke query ke-14. Nah, untuk query ke-14 ini berfungsi untuk menampilkan NPM, first name, middle name, last name, dan tempat tinggal orang atau mahasiswa yang memiliki NPM yang bersangkutan. Dan kita bisa di sini ada yang tinggal di Bandung, Puri, Ega mana, Bandung, terus Caringin, dan seterusnya. Lalu, sekarang selanjutnya ke query yang terakhir, yaitu query ke-15. Nah, jadi untuk query ke-15 ini berfungsi untuk menampilkan merek laptop apa saja yang dimiliki oleh mahasiswa beserta jumlahnya. Jadi, misalkan bisa kita lihat di sini untuk merek Acer itu jumlahnya ada 4. Berarti ada 4 mahasiswa yang memiliki laptop bermerek Acer. Lenovo berjumlah 4, HP berjumlah 3, Asus berjumlah 5. Dan begitulah demikian untuk query-query yang telah saya buat. Nah, selanjutnya akan lanjut ke bagian ketiga, yaitu apa saja kesamaan antara mahasiswa kelas A dan kelas B. Nah, untuk sejauh ini, beberapa kesamaan yang sudah saya temukan itu adalah memiliki data-datanya itu memiliki NPM, memiliki first name, memiliki middle name, dan memiliki last name.
Ini adalah kesamaan yang paling umum yang bisa kita lihat pada data yang tersedia pada semantik. Nah, lalu untuk yang permasalahan terakhir adalah adakah data yang tidak relevan yang ditemukan, dan jika ada, tunjukkan dan jelaskan. Oke, jadi kita bisa lihat di sini. Nah, setelah melakukan eksplorasi, saya merasa menemukan data yang mungkin tidak relevan, misalnya pada data berikut ini. Ini contohnya pada semantik, kita bisa lihat ada data seperti ini. Nah, yang jadi permasalahan adalah pada data di atas, kita dapat melihat keanehan di beberapa kolom atau data. Misalnya, pada kolom tinggi badan, kita dapat melihat bahwa ada 2 tinggi badan, sedangkan NIK ada satu saja. Sedangkan NIK itu spesial untuk satu orang saja. Begitu pula alamat email dan beberapa data lainnya. Hal ini membuat datanya menjadi kurang atau bahkan tidak relevan. Dan datanya menjadi ambigu bahkan. Sehingga mungkin kalau untuk dimanfaatkan mungkin kurang begitu bermanfaat. Oleh karena itu, saya menarik kesimpulan seperti itu. Jadi, mungkin sekian dari presentasi mengenai apa yang telah saya kerjakan untuk tugas studi kasus ini. Saya mohon maaf apabila masih ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.